Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika ketemu lagi dalam Suara Pengembalaan yang hari ini saya beri judul Menjadi Pemenang. Dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat 12 dan 13 itu dikatakan, Paulus mengatakan kepada jemaat di Filipi ketika dia ada di penjara, saudaraku, ketika dia sebenarnya harus frustasi dan menjalani hidup yang susah, tapi malah dia memberikan nasihat yang berlawanan. Dia menulis Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala keadaan, dalam segala sesuatu, tidak ada yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara, apa alasan kita menjadi orang-orang kalah? Memang banyak masalah-masalah yang harus kita hadapi, tapi Paulus jauh lebih berat daripada itu. Dia harus mengalami karam kapal 3 kali, dia dirajam 1 kali, disesah 5 kali, dan setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Dia sangat menderita dalam menghadapi penyamun, bahaya banjir. Dia harus menghadapi kelaparan, ketelanjangan. Dia menghadapi aniaya-aniaya, keluar masuk penjara lebih sering lagi. Dia sering juga tidak tidur. Tapi kenapa dia mengatakan seperti itu, saudaraku? Jadi tidak ada alasan bagi saudara dan saya untuk hidup kalah, karena Tuhan memperuntukkan kita ini untuk menjadi pemenang. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beberapa waktu yang lalu saya pernah bersaksi kepada saudara juga ketika di gereja. Ada teman kita jemaat yang melakukan bunuh diri, saudaraku, karena dia sudah lama gak ke gereja, anaknya juga gak ke gereja, dan tidak ada siraman dari rohani. Saya juga ragu apa dia membaca Alkitab di rumah. Tapi yang jelas dari kehidupan sehari-harinya, dia sih masih mengakui Yesus sebagai juru selamat, tetapi tidak ada gregetnya menjadi orang Kristen. Sehingga ketika saya dengar kabar dia memutus nadinya tangan kiri kalau tidak salah, itu gemparlah di desa itu. Langsung dilarikan ke rumah sakit dan dia tertolong. Dan setelah saya mendengar berita bahwa dia bunuh diri, saya langsung pergi ke rumahnya, saudaraku. Dan saya banyak memberikan nasihat kepada dia, kenapa kita harus putus asa, kenapa kita harus menyerah dalam hidup ini. Saya menawarkan pertolongan yang bisa diberikan tentang sosial gereja dan seterusnya, dan lebih rajin ke gereja. Tetapi rupa-rupanya juga nggak mengena di hati, saudaraku. Sampai-sampai akhirnya yang kedua kali dia harus menggantung diri dan akhirnya mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan sekali. Anak Tuhan tidak perlu seperti itu, bunuh diri, putus asa sehingga sampai menyakiti dirinya sendiri. Akhirnya ada beberapa yang stres, yang depresi. Saudaraku, kalau kita kembali kepada firman yang Paulus tuliskan kepada kita, bahwa segala perkara dalam hal kenyang, kelaparan, dianiaya, kita hidup kelimpahan, ada uang, tidak ada keuangan. Saudaraku, selama kita melekat hidup kita dengan Tuhan, maka kita akan mendapati pertolongan-pertolongan yang ajaib. Kalau Tuhan tidak mengubahkan yang di luar kita, tidak berubah, Tuhan pasti akan memberi perubahan di hati kita untuk kita menanggung dan kuat menanggungnya. Atau kalau Tuhan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan pertolongan tepat pada waktunya. Hal-hal yang di luar hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap semangat dan ingat, kita bukan orang yang pecundang, orang kalah, tetapi orang yang menang di dalam Tuhan, karena Dia selalu menyertai kita. Demikian Tuhan berkati kita semuanya. Amin.